Pagi adik-adik, kita kembali beribadah hari ini di tanggal 26 Juli 2020. Kakak percaya semua kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, maka itu kita tetap terus dan terus memuji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita mau angkat pujian. Kita katakan bahwa dari terbit matahari sampai pada masuknya Tuhan tetap menjaga, melindungi kita. Kita bernyanyi bersama-sama ya lagu Dari Terbit Matahari. Semuanya kita nyanyi, kita katakan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi hari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita bersatu dalam doa, kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Kita tutup mata, lipat tangan kita. Kak Lina berdoa buat kita semua. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, hari Minggu ini kembali kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memberkati kami, melindungi kami, walaupun saat ini kami tetap masih beribadah dari rumah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati setiap adik-adik kelas kecil 1 dan kecil 2. Begitu juga setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka boleh berada, Tuhan tetap berkati. Kami bersyukur boleh tetap beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, walaupun di tempat yang berbeda-beda, tapi kami boleh tetap satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya hanya kepadamu dalam Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Ya, kita masih terus dan terus mau memuji Tuhan, karena setiap hari di dalam hidup kita, baik binatang-binatang yang kecil, yang besar, manusia, anak-anak kecil, anak-anak besar, kakek nenek kita Tuhan pelihara. Burung pipit juga dipelihara Tuhan, kita pun dipelihara Tuhan. Kita mau nyanyi bersama-sama lagu Burung Pipit yang Kecil ya, semuanya ikuti. Dan kita boleh bersuka cita tetap dipelihara Tuhan. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya, pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya adik-adik, tadi burung pipit, bunga bakung tetap dikasihi Tuhan. Jadi kita harus makin cinta Yesus. Iya, kita mau nyanyi I love you Jesus ya, deep down in my heart. Yuk semuanya berdiri, kita mau nyanyi I love you Jesus. Semuanya berdiri, pakai gerakan. Siap-siap gerakan.
deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, semuanya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, tadi kita sudah bernyanyi. Adik-adik, bosan gak sih ibadah di rumah? Bosan? Enggak ya. Semua mau di mana saja, mau di rumah boleh, mau lagi di gereja, hebat lagi. Tapi kan sekarang nggak boleh di gereja, belum boleh karena masih anak-anak masih kecil. Baru boleh yang nanti sudah ada dewasa yang boleh ke gereja. Tapi kita tidak apa? Oh iya, tidak boleh malas. Tetap mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang sebuah menara yang tinggi yang dibuat oleh manusia. Mau ngapain dia? Manusia ini sombong ya, seringnya bilang hebat. Dia mau bikin menara yang tinggi. Menara apa itu? Menara apa? Ada yang tahu? Iya betul, Menara Babel. Kita mau siap-siap dengarkan firman Tuhan dari Kak Mia dari kitab Kejadian. Siap-siap buka dulu Kejadiannya. Kejadian berapa ya? Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya kita siapkan hati, kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, duduk yang rapi dengan Alkitabnya. Semuanya nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita katakan kembali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom dan menjua-jua. Apa kabarnya? Tetap luar biasa. Ketemu lagi dengan kami di sini sebagai pembawa firman. Terima kasih buat Kakak Kalina yang sudah membawa pujian yang oke punya. Nah, sebelum dengar firman, kita mau dengar dulu kesaksian dari teman kamu yang bernama Clarina Bruklia. Apa saja ya yang dia lakukan selama berada di rumah? Kita dengarkan dan saksikan yuk. Stay tune.
Coba ceritain ke teman-teman selama di rumah aja kamu tuh ngapain aja sih? Halo, nama aku Clarina. Aku sekarang udah kelas 4. Aktivitas aku di rumah itu belajar dan bermain dengan adik. Pas pagi-pagi aku belajar dan sampai jam 12. Belajarnya dari rumah apa sekolah? Aku belajar dari rumah karena masih corona. Habis itu kamu ngapain aja? Aku habis selesai sekolah, aku bermain dengan adik. Setelah bermain dengan adik, aku kasih makan ikan. Jadi aku nggak bosen. Jadi selama di rumah aja kamu nggak pernah ngerasa bosan? Pas awal-awal corona, aku merasa bosen banget. Tapi pas udah lama aku nggak merasa bosen lagi. Tapi kadang-kadang aku masih bosen. Nah terus gimana caranya untuk bisa nggak bosan lagi? Aku main dengan adik dan aku pas sekolah aku juga bisa lihat teman-teman di Zoom. Nah kalau sekolah minggu sama teman-teman sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu kangen ya? Terus kamu sekolah minggu selama ini gimana? Aku selama ini sekolah minggu waktu yang kemarin pas sekolah minggu aku Zoom sama Ade di kelas kecil 1 dan kelas kecil 2. Tapi yang waktu itunya sebelum Zoom-nya aku YouTube. Senang? Iya, aku soalnya bisa melihat kakak guru Sama teman-temannya. Nah setiap hari kan ada ayat Alkitab tuh. Kamu setiap hari baca yang dikasih kakak guru? Kadang-kadang aku baca, tapi kadang-kadang aku enggak. Gara-gara kadang-kadang kebanyakan main, jadinya lupa. Oke. Nah kamu mau sampein apa sama teman-teman, sama kakak guru? Semoga semuanya sehat-sehat dan gak ada yang sakit sedikit pun. Jadi pas minggu kita bisa gereja sekolah minggu. Harapan kamu? Harapan Doa kamu sama Tuhan apa tentang corona ini? Tuhan, aku semoga coronanya bisa pergi atau ada obatnya biar kita juga bisa sudah bisa ketemu di gereja atau di sekolah. Terima kasih Clarina untuk kesaksiannya. Dan terus tetap semangat ya. Jangan lupa tiap hari baca Alkitab. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Hari yang baru Tuhan telah berikan kepada kami. Kini kami bertemu kembali di dalam kebaktian online kami melalui YouTube ini. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menyatukan kami, sehingga tidak ada batasan apapun juga bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Nah, sebelum kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, kita lihat dulu yuk PowerPoint yang sudah kami siapkan. Jangan lupa ya, kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik bahwasanya kita hari ini berbicara tentang Menara Babel. Nah, sebelum kita mendengarkan PowerPoint yang sudah kami sampaikan,
kita buka dulu Alkitab kita. Bahan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Kita buka Alkitabnya, Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelum kita Kak Mia akan menyampaikan firman Tuhan, kita lihat dulu ya PowerPoint yang Kak Mia telah siapkan. Selamat memperhatikan dan mendengarkan. Pada zaman dahulu di bumi, semua manusia hanya mempunyai satu bahasa. Suatu hari, semua manusia itu tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinear. Mereka mempunyai rencana untuk membangun sebuah kota. Mereka juga mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka ingin mempunyai nama terkenal supaya mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Kemudian mereka bersama-sama mulai membuat batu bata yang banyak sekali. Semua manusia itu saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi. Hari demi hari, mereka membangun menara itu, dan menara itu menjadi semakin tinggi. Akhirnya, menara yang mereka dirikan sudah hampir selesai. Tetapi Tuhan melihat kota itu, dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Padahal Tuhan ingin manusia menyebar dan memenuhi bumi seperti perintah kepada Adam. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Akhirnya mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Sekarang kota itu disebut Babel, yang artinya kacau. Karena itulah sampai sekarang kita di bumi memiliki ribuan bahasa yang berbeda-beda. Nah, tadi sudah kita dengar bagaimana kisah tentang Menara Babel. Jadi ada 3 hal yang membuat Allah tidak suka atas pembangunan Menara Babel itu. Apa saja ya? Kok Allah tidak suka? Kenapa manusia membangun Menara Babel? Yang pertama, orang-orang pada zaman dulu membuat Menara Babel, mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Allah. Nih, mereka membuat Menara Babel tanpa melibatkan Allah. Mereka membangun supaya
mereka merasa mereka hebat, merasa mereka mampu, tidak melibatkan Allah. Nah, kita juga sebagai anak-anak kelas kecil tidak boleh seperti orang-orang zaman dulu. Apapun yang kita perbuat, kita harus melibatkan Allah. Contohnya di dalam belajar, kita harus senantiasa melibatkan Allah. Jadi kita harus senantiasa berdoa, ya Tuhan, tolong saya dalam belajar saya. Saya lemah dan saya tidak mampu apa-apa jika Tuhan tidak menolong saya. Tolong saya supaya saya mengerti akan pelajaran hari ini dan saya memahami. Amin. Nah, kalau kamu selalu melakukan hal itu, berarti artinya kamu melibatkan Allah. Hal yang kedua yang membuat Allah tidak suka atas pembangunan Menara Babel itu adalah orang-orang zaman dulu melawan kehendak Allah atau melawan kebenaran firman Tuhan. Nah, tadi kan sudah kita dengar dari PowerPoint yang ada. Allah itu mempunyai tujuan kepada Adam, manusia yang pada mula-mulanya ada, supaya manusia itu menguasai seluruh bumi. Artinya manusia itu harus terserak-serak ke seluruh ujung bumi. Tetapi prinsip yang dianut Allah, perintah yang dianut Allah kepada manusia tidak dijalankan oleh manusia pada zaman dulu. Mereka tidak mau berserakan, mereka tidak mau terpisahkan. Mereka maunya dalam satu golongan dan satu komunitas terus. Wah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, Allah tidak suka kalau manusia membangun Menara Babel hanya tujuannya untuk supaya mereka tidak terserak-serak. Dan yang ketiga, mengapa Allah tidak suka pembangunan Menara Babel itu adalah karena manusia pada zaman dulu membangun Menara Babel hanya untuk menunjukkan kesombongan, sehingga mereka tidak melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Allah tidak suka segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi ada 3 hal yang menyebabkan pembangunan Menara Babel itu tidak disukai Allah. Apa saja tadi? Yang pertama adalah satu apa? Ya, manusia pada zaman dulu membuat perencanaan tanpa melibatkan Allah. Yang kedua apa tadi? Ya, manusia pada zaman dulu melawan kehendak Allah. Mereka tidak mau terserak-serak. Mereka maunya dalam satu kumpulan terus. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan Allah tidak suka dengan pembangunan Menara Babel itu? Ya, manusia pada zaman dulu membangun menara untuk kesombongan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak-anak kecil yang selalu mendengarkan firman, tidak boleh ya seperti zaman manusia dulu. Jadi kalau ada firman Tuhan yang berkata, hormatilah ayah dan ibumu, kita tidak boleh melawan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan dengan cara menghormati orang tua kita. Kalau orang tua kita minta tolong kepada kita, kita harus mau melakukannya dan berkata dengan baik, ya Ma, ya Pak, saya mau melakukannya. Dan kalau kita punya sesuatu dan orang lain tidak punya juga, kita tidak boleh sombong. Dan kita harus senantiasa mengucap syukur atas semua yang Tuhan beri kepada kita. Karena itulah yang Tuhan mau. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, demikianlah penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami harap Roh Kudus membantu adik-adik semuanya untuk memahami dan melakukan firman Tuhan pada hari ini. Ada haleluya? Yeay, puji Tuhan. Kami tahu dan kami yakin adik-adik bisa melakukan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebagai penutup kebenaran firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi,
Terima kasih, kami sudah mendengarkan dan mengetahui cerita tentang Menara Babel. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu menjadi anak yang melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Melibatkan Tuhan terlebih-lebih dalam sekolah kami, supaya kami senantiasa seturut dengan jalannya Tuhan. Ajarlah kami juga Tuhan untuk selalu patuh dan taat kepada firman Tuhan. Walaupun terasa berat, tapi kami percaya kami bisa jika Roh Kudus membantu kami, menuntun kami untuk melakukannya. Dan yang ketiga, ajarilah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang selalu rendah hati, tidak sombong, dan selalu mengucap syukur atas setiap hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya semuanya itu bisa kami lakukan jika Tuhan menuntun kami. Tolonglah kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam iman kami, sehingga kelak ketika kami dewasa, kami menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11 yang bunyinya adalah, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita bikin ya ayat hafalan kita, bisa juga loh pakai gerakan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Gampang kan ayat hafalannya? Kakak guru sekolah minggu tunggu ya kamu dalam videomu di kelas masing-masing untuk menghafalkan ayat hafalan ini. Oke, yuk selamat menghafal. Tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah kita. Sekarang waktunya kita akan berdoa syafaat. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan telah menyertai ibadah kami, walaupun kami tidak bertemu secara fisik melalui online ini, tapi kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu menolong kami, kuasa-Mu tidak berubah. Kami percaya setiap yang sudah mendengarkan dan melakukan ibadah pada hari ini, kami percaya anak-anak kami akan bertumbuh dahsyat di dalam iman mereka. Kami mendoakan anak-anak kelas kecil di dalam sekolah mereka, agar mereka berhasil di dalam sekolahnya. Mereka menjadi anak yang rajin belajar. Mereka menjadi anak yang sungguh-sungguh melakukan kewajiban mereka sebagai pelajar. Dan kelak mereka Tuhan pakai secara luar biasa menjadi berkat bagi bangsa, bagi keluarga, dan bagi sesama. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak kami kelas kecil. Semuanya Tuhan berkati, berikan kesehatan yang sempurna, berkati pekerjaan mereka, dan biarkan kami sebagai orang tua bisa menjadi gembala yang baik dan bisa menjadi orang tua yang baik, sehingga kami dapat membimbing dan mendidik anak-anak kami semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang memberkati gereja kami, memberkati pendeta, pertua diaken, guru sekolah minggu, dan semua yang mengambil bagian. Biarkan melalui pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan saja yang terpuji dan termulia. Bapa yang memberkati bangsa dan negara kami, Bapa yang kiranya menolong kami, agar bangsa kami tetap kuat menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Terkhusus saat ini, kami masih tetap bergumul menghadapi masalah virus COVID-19. Kami percaya apa yang telah terjadi saat ini semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya pada saatnya tiba, Tuhan akan menolong kami, melepaskan kami, sehingga virus COVID-19 ini dapat lenyap dan kami dapat melakukan aktivitas kami tanpa ada rasanya ketakutan. Kami percaya Tuhan menolong dan menyertai kami. Kami berdoa untuk sesama kami yang tidak seberuntung dengan kami, yang susah makan, susah sekolah. Kami berdoa agar mereka Tuhan berikan rezeki, sehingga mereka juga dapat bersyukur dalam segala keadaan apapun juga. Di atas semuanya ini Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan telah ajarkan kepada kami semuanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu semua anak-anak kelas kecil. Dadah. Ya, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mia tentang Menara Babel. Bagaimana di situ kita lihat orang-orang yang punya hati yang sombong. Tapi akhirnya bagaimana adik-adik? Kalau kita sombong, ya kita tidak akan mendapatkan berkat. Nah, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Tadi sudah tahu ayat hafalannya dari Kak Mia? Iya, dari Lukas 14 ayat 11. Pintar. Ya, kita mau akhiri, kita mau bilang bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat dari atas. Kita nyanyi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ya. Yuk semua kita nyanyi lagu ini. Semuanya tepuk tangan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami tetap rindu untuk boleh bersekutu bersama-sama di gereja. Tapi kalau belum bisa ya Tuhan, kami boleh juga tetap memuji memuliakan Engkau dari rumah. Dan dari manapun kami boleh berada, kami tetap mau dan mau terus memuji Tuhan. Tuhan Allah yang baik, berkati setiap adik-adik kami kelas kecil 1 dan kecil 2 yang sekarang mulai belajar dari rumah. Walaupun belajar dari jarak jauh, kami boleh tetap semangat mengikuti pelajaran yang diberikan, supaya kami dapat mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan dengan baik, dan kami boleh nantinya menjadi anak-anak yang pintar. Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami ini, supaya boleh segera terlepas dari virus yang ada saat ini, sehingga kami boleh terus nantinya kembali bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Tuhan juga berkati anak-anak Tuhan yang sedang sakit saat ini. Kalau ada teman-teman kami yang sakit, lawat dan jamah mereka, beri kesembuhan. Tuhan berkati kalau ada yang bersedih, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Dan buat orang tua kami, berikan mereka hikmat bijaksana, supaya dapat menjaga, melindungi kami, mengajari kami dengan baik. Limpahkan rezeki, keselamatan, dan kesehatan. Begitu juga buat Kak Mia, Kak Lina, dan guru-guru kami yang lainnya, guru sekolah minggu. Tuhan berkati untuk boleh tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam Yesus Tuhan kami yang mengajari kami berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.